Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian yang saya hormati. Ini pertemuan ketiga ya. Nah, ada ketiga atau keempat, saya lupa. Mohon maaf karena ada 2 atau 3 kali kita sudah off beberapa minggu ini karena ada banyak sekali jam yang sama, hari yang sama, jam yang sama, dan tidak bisa diwakilkan. Akhirnya ya, mohon maaf, saya mengosongkan kelas. Ini ada sebagai pengganti pertemuan kemarin, akan kita laksanakan per hari. Jadi hari ini untuk pertemuan berikutnya, hari besok, hari besoknya, dan seterusnya. Ini setiap hari saya posting dan saya buka presensinya seharian, karena ini kesalahan saya memundurkan jadwal, jadi konsekuensinya jadwalnya harus fleksibel. Maka seharian itu siapa tahu Anda ada praktikum atau menjadi asisten praktikum, itu lebih fleksibel kapan saja. Mungkin setelah berbuka Anda baru bisa, atau habis taraweh, gitu. Ya menyesuaikan saja lah. Yang jelas saya buka 1 kali 24 jam. Hari ini, besok, besoknya, dan besoknya lagi. 4 kali hari ini. Baik, dan di sini materi setelah kemarin, proses adalah communication. Saya share materinya. Saudara sekalian, ini chapter keempat, tapi saya akan memastikan ini pertemuan keberapa. Anda mungkin sudah melihat di presensi, ini presensi yang keberapa ya itu pertemuannya. Communication, hal menarik ini, communication di rekayasa web. Setelah kemarin Anda membuat satu planning, Anda mengetahui seberapa besar skala project yang akan Anda kembangkan. Tahap berikutnya ini communication. Apa sih itu communication? Orang engineer, orang teknik, programmer kok disuruh communication, memahami ini. Ini skill yang penting, saudara. Skill yang penting yang Anda perlu kuasai. Meskipun Anda mendeklar diri Anda, saya programmer, nggak perlu pahamlah komunikasi. Komunikasi saya dengan komputer. Tidak cukup seperti itu. Anda akan Anda akan banyak berhubungan dengan orang. Kalaupun Anda programmer yang tidak mau kenal sama sosial, antisosial, tapi program Anda itu akan dipakai banyak orang. Program Anda harus bisa berkomunikasi dengan orang. Cara komunikasi, ya user akan merasa berbicara dengan program Anda. Nah, untuk menciptakan sistem yang manusiawi, yang bisa dipahami oleh manusia dan memahami manusia, kebutuhan manusia, maka ini perlu dilakukan prepare-nya di bagian awal. Yang pertama, bahwa komunikasi itu tujuannya adalah untuk memahami masalah sebelum Anda menyelesaikan ini. Dan memastikan bahwa solusi yang Anda ambil, yang Anda berikan itu yang memang orang perlukan. Tidak bisa
kita memberikan solusi kepada orang yang tidak memerlukan. Contoh, ini sering sekali saya membuat contoh ini. Bude saya itu jualan bubur dan gorengan. Beliau sudah sepuh, pembelinya orang sekitar situ. Kemudian sebelah rumah saya itu banyak supermarket yang sudah modern. Ya, sebut saja yang akhirannya mart itulah. Mereka sudah punya point of sale, aplikasi untuk penjualan. Bude saya belum. Kemudian saya ingin warung bude saya itu samalah dengan yang toko modern. Saya buat saja. Saya buatkan aplikasi komputer yang bisa dipakai untuk jualan bubur sama gorengan. Saya tidak mau tahu bahwa bude saya akan mengalami masalah. Masalahnya apa? Makainya susah. Beli komputer, maintenance, listrik. Saya tidak memikirkan itu. Bude malah kebingungan. Nah, ini gopo, ini buat apa ini? Akhirnya saya memberikan solusi yang menjadi masalah. Kenapa saya tidak komunikasi sama bude saya itu? Nah, Anda juga nanti ketika Anda diminta membuat satu sistem, Anda perlu banyak ngobrol, banyak komunikasi dengan klien Anda. Jangan sampai ada asumsi, jangan terlalu banyak asumsi. Asumsi itu nanti pun perlu di cross checkkan lagi dengan klien Anda. Nah, di komunikasi ini apa yang dilakukan Anda perlu merumuskan dulu dari hasil dari garis besar proyek Anda rumuskan apa yang perlu Anda dalami, kemudian Anda jelaskan dan Anda negosiasikan. Ini ada tiga bagian ini: merumuskan masalah ya dan solusinya, kemudian menjelaskan ke klien seperti ini loh solusi yang akan kita berikan, dan negosiasi. Biasanya solusi yang kita berikan tidak selalu langsung diterima oleh klien, maka perlu dinegosiasikan. Nanti kita bahas satu-satu, kenapa kok ini perlu dinegosiasikan. Bukannya user itu minta apa harus dikasih. Tidak selalu seperti itu, saudara. Perlu ada mengepaskan kebutuhan mereka. Karena kadang klien juga tidak tahu sebenarnya masalah dia itu apa. Kita yang perlu memberikan solusi. Itu communication itu di tahapan kemarin ada di mana? Di bagian sini. Awal sekali kan. Dalam satu web engineering process framework, communication ada di bagian pertama. Yang meliputi formulation, negotiation, dan elicitation. Ini semua ada di awal. Mengapa ini penting? Kemudian, ini di bagian formulation. Anda perlu fokus untuk mendefinisikan kebutuhan proyek dan skopnya. Yang diperlukan proyek itu arahnya untuk apa sih? Seberapa luas penggunanya? Jangan-jangan penggunanya hanya satu prodi saja, kaprodi, sekprodi, dosen, dah itu saja. Atau mungkin ruang lingkupnya satu fakultas, dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, dosen-dosen seluruh fakultas, mahasiswa, TU, dan seterusnya. Atau mungkin satu universitas, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan seterusnya. Semakin luas lah. Skopnya harus dipahami dulu ini. Mulainya adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnisnya. Biasanya ini kalau kami mengembangkan sistem itu dimulai dari
kita lihat proses bisnis yang sekarang terjadi itu bagaimana sih? Kami selalu bertanya seperti itu. Kalau di pengembangan sistem, nanti Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Selama ini yang dilakukan itu bagaimana? Baik secara manual maupun secara angan-angan, kadang itu belum dilakukan tapi ingin dikembangkan sistemnya. Yang idealnya bagaimana? Maka identifikasi ini perlu dilakukan. Selanjutnya mendeskripsikan tujuan dari web aplikasi web ini dibuat. Tujuannya itu untuk apa sih? Untuk menyelesaikan masalah apa? Pada bagian identifikasi ini akan muncul masalah-masalah, sebenarnya masalahnya apa? Maka di bagian objektif ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mendefinisikan major dari fitur webnya ini. Sebenarnya fitur-fiturnya apa saja? Mungkin fitur itu sangat nama dari fitur itu tidak mengikat. Artinya bisa apa saja. Yang jelas fungsinya untuk itu fiturnya ini fungsinya untuk itu. Yang penting itu saja. Tidak perlu harus namanya harus ini tidak. Menetapkan suatu basis untuk pengumpulan yang akan diikuti. Bagaimana ini cara pengumpulannya, ini juga harus didefinisikan dulu di awal. Yang dikumpulkan menjadi FGD, dikumpulkan semua stakeholder terkait, atau cukup dengan kuesioner, atau cukup dengan WhatsApp saja untuk mengumpulkan ide-ide kebutuhan itu dari WhatsApp, karena hanya lingkupnya hanya kecil saja. Atau harus melibatkan semua stakeholder. Kalau di Pemda, Pemprov itu ya cukup pimpinannya saja, atau perlu semua OPD harus terlibat, misal. Tergantung ini skopnya apa dulu, seluas apa. Kemudian memungkinkan stakeholder dan tim developer webnya kita untuk menyatukan tujuan dan arah dan tujuannya itu mau seperti apa. Itu harus sama dulu, sehingga arah pengembangannya itu jelas, tidak konsep berjalan. Ini jadi wah diubah lagi, nggak seperti itu kok, sudah diubah, ini masih belum sesuai. Apa yang terjadi kalau itu? Kita sebagai pengembang stres, nggak ada selesainya, karena pengembangan, sekali lagi, pengembangan sistem itu batasannya langit, nggak pernah berhenti, nggak ada ujungnya, terus kita yang menentukan batasan, dan itu harus disepakati di awal. Selanjutnya mengidentifikasi skop dari pengembangan, effortnya seberapa banyak sih, dan menyediakan sarana untuk menentukan hasil yang sukses. Gini, saudara, pengembangan sistem, kita sebagai developer, kita harus mengukur ruang lingkupnya, kita sudah pahami tadi, kemudian tujuannya sudah kita tahu, arahnya bagaimana kita sudah tahu, kemudian kita harus itu seberapa banyak tim yang akan kita hire, yang akan kita rekrut untuk mengerjakan proyek ini. Oh, proyek kecil, 1 orang aja udah selesai, nggak masalah. Tapi ternyata proyeknya besar, maka kita perlu banyak orang. Ini harus kita hitung. Jadi nanti di bagian akhir ada effort estimation juga. Ada topik penghitungan kinerja. Seberapa banyak effort yang diperlukan, dan itu efeknya akan ke penggajian. Nah, ini tentu terkait juga dengan skop. Seberapa luas yang sedang dikembangkan.
Kemudian sarananya. Sarana itu tidak hanya hardware, tapi juga software. Software pendukungnya apa saja. Tim kita ternyata tidak mempunyai skill untuk itu. Maka kita perlukan training ke sana. Saya perlu banyak memikirkan itu, siap-siap untuk menyiapkan semua hal. Jangan sampai ketika ini sudah jalan terkendala karena ketidakadaan sarana untuk menyelesaikan proyek itu. Apa saja sih pertanyaan yang perlu kita sampaikan ke stakeholder atau klien kita? Kita perlu bertanya, tujuannya ini mengembangkan web ini untuk apa, toh Pak? Bu, jangan-jangan untuk gagah-gagahan. Kalau untuk gagah-gagahan ya Anda buat saja web UI-nya yang bagus, fungsionalnya nanti. Itu kalau untuk gaya-gayaan saja. Tapi kalau untuk fungsional betul, maka Anda harus paham proses bisnisnya. Harus paham betul ya. Kebutuhannya apa. Ingat, hindari subjektivitas Anda. Karena sistem yang Anda kembangkan untuk klien Anda. Hindari subjektivitas. Idealnya menurut saya begini. Jangan abaikan dulu. Kecuali kalau untuk kemudahan ya, maksudnya aksesibilitas. Oh ini buttonnya seperti ini menunya begini, itu lebih ke bagaimana kemudahan user berinteraksi dengan sistem Anda sih. Itu memang area Anda. Tapi kalau proses bisnis dari pekerjaan atau yang diselesaikan oleh sistem, itu areanya klien. Ini perlu berhati-hati di sini. Kemudian apa tujuan dari yang perlu dipenuhi untuk aplikasi ini? Apa saja? Siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini? Target penggunanya siapa? Perlu Anda catat, perlu Anda perhatikan. Dan catatannya, setiap stakeholder itu mempunyai pandangan yang berbeda dari web app. Setiap kalau ditanya manfaat pun, setiap stakeholder itu punya jawaban yang sangat variatif. Bisa sama, bisa berbeda. Variatif sekali. Tergantung dari role mereka. Kemudian hitung juga resiko jika pembangunan sistemnya ini, aplikasinya ini gagal. Selanjutnya, sebagai informasi dari beberapa sudut pandang yang dikumpulkan, requirement itu mungkin tidak konsisten. Requirement tanya ke si A, jawabannya ini, si B kok jawabannya beda lagi ya. Gitu. Sangat mungkin terjadi ya. Makanya ada satu paper, Anda bisa baca itu paper terkait dengan penentuan pemilihan stakeholder. Sebenarnya stakeholder yang dipilih saat pengembangan sistem itu siapa sih? Karena kalau salah tanya, salah bertanya, maka jawabannya ya nggak konsisten, malah nggak sesuai tujuan. Kemudian pekerjaan Anda selama perumusan elisitasi adalah mengkategorikan semua informasi pemangku kepentingan, termasuk requirement yang tidak konsisten dengan cara mengatur peran pada web engineering, lalu negosiasi. Ini yang perlu, yang tadi saya sampaikan. Anda kumpulkan dulu pendapat-pendapat dari masing-masing stakeholder yang Anda tanya. Aneh-aneh pun tidak masalah. Arahnya kok kemana-mana, tidak masalah. Yang penting setelah itu Anda rumuskan, itulah perlunya belajar analisis desain sistem informasi.
Kalau sekarang mungkin mata kuliahnya pengantar perangkat lunak mungkin. Nah, saya kurang begitu paham sekarang nama mata kuliahnya apa. Yang jelas Anda rumuskan itu kebutuhan-kebutuhannya, kemudian Anda buat mungkin dengan use case atau use case diagram atau mungkin menggunakan data flow, diagram, kemudian Anda langkah berikutnya sampaikan ke klien, dinegosiasikan. Sudah seperti ini belum? Kalau belum ada perubahan-perubahannya gimana? Itu negosiasi. Elicitation. Ini perlu kerjasama dengan stakeholder untuk mengumpulkan secara detail requirement yang diperlukan di sistem itu. Kebutuhan-kebutuhannya bagaimana. Secara detail. Itu tentu dengan stakeholder. Untuk melakukan elicitation ini, Anda bisa lakukan meeting, dihadiri seluruh stakeholder, atau tapi sebelumnya Anda membuat persiapan dulu, Anda membuat agenda, kemudian pertanyaannya memuat semua kebutuhan poin-poin penting. Ya, memang kadang kalau dibuat kaku formal itu tidak tersampaikan semua. Kita biasanya buat ya non formal lah. Non formal itu bisa situasinya, bisa pembawaannya. Maksudnya kita bisa collect data itu dari di kafe atau di mana tempat, ya bukan di kantor lah, biasa itu. Perlu ada fasilitator dan mendefinisikan mekanismenya. Anda menggunakan worksheet atau flip chart. Jadi kalau di tempat meeting formal ya ada papan tulisnya lah, papan tulis. Kemarin yang ikut menyelesaikan project di BSI ini siapa saja kemarin, saya lupa nama-namanya, Mas Novel dan kawan-kawan. Itu menggunakan itu elicitation, salah satu proses elicitation yang saat itu menggunakan ya papan tulis smartboard ya. Itu salah satu perangkat saja yang jelas di sana dipakai untuk mengkolek semua kebutuhannya, menggambarkannya di sana. Paling tidak sebelum use case jadi, gambaran itu sudah terbentuk dulu. Stakeholder paham. Oh iya, kebutuhan saya memang itu. Oh ada yang kurang nih. Itu di meeting itu disampaikan. Elicitation task ini memang dimulai dari define user categories and develop description for each category. Definisikan dulu ini kategori penggunanya. Mungkin level pengguna lah yang Anda kenal. Ada level administrator, ada level operator, ada level siapa ini, pimpinan, ada level pengguna, seterusnya. Ini dikategorikan. Setelah itu akan ketahuan ini siapa yang perlu diundang, ini siapa yang akan dimintai keterangan. Definisikan konten dan fungsionalnya menggunakan list setiap yang disiapkan setiap orang. Kemudian mempertimbangkan kendala dan kinerja secara spesifik. Apa saja ini arahnya ke resikonya. Resiko arah bagaimana kalau tidak selesai, atau ada kemungkinan ketika mengerjakan proyek ini ada kendala apa. Tulis user skenario. Ada mungkin bisa menggunakan skenario diagram, itu juga bisa untuk setiap user class. Bentuknya apa ya? Bentuknya teks. Ini
diambil dari mana? Dari user. User itu suruh cerita. Kalau mau validasi pendaftaran Metopen itu bagaimana sih? Koordinator Metopen bisa cerita. Oh, caranya seperti ini, seperti ini. Oh, mahasiswa mendaftar, setelah itu akan dicek mata kuliah pilihan pendukungnya sesuai enggak dengan judul. Kalau sesuai, ada pembimbing yang dipilih apa tidak. Oh, tidak ada, maka kalau tidak ada akan dicarikan dosen yang mempunyai kompetensi bidang minat di bidang itu. Kalau sudah memilih, dicek apa sesuai apa tidak antara judul dengan bidang minatnya dosen itu. Dosen kan mempunyai area keilmuan ya, bidang keilmuan. Nah, itu sesuai apa tidak. Contoh satu skenario pendaftaran Metopen. Untuk setiap fungsi pasti punya skenario sendiri-sendiri. Oke, user description. User description ini yang ditanyakan, apa sih tujuan dari secara menyeluruh dari user itu ketika menggunakan aplikasi. Ketika dia menggunakan aplikasi itu, tujuannya dia itu untuk apa? Ditanyakan. Terus ini juga perlu digali lagi, latar belakang dan kemampuan tingkat pengguna. Sebagai contoh, kami mengembangkan satu sistem bukan kami, bukan saya kan dosen di sini. BSI itu mengembangkan satu sistem yang penggunanya sangat beragam. Pemilihan. Penggunanya itu didominasi oleh bapak-bapak yang sudah sepuh. Pernah sekarang sedang membuat, yang didominasi oleh orang bapak-bapak yang sudah sepuh. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan itu seminimal mungkin pengguna berinteraksi dengan program. Maksudnya gini, jangan sampai pengguna diberikan kode, diharuskan menginput sesuatu yang susah, karakter, tanda baca, dan seterusnya. Kalau bisa hanya angka saja, enter, pilih nut, enter, selesai. Dan jangan banyak-banyak. Kalaupun langkahnya banyak, diminimalkan. Itu yang pertama dari sisi software. Kemudian dari sisi aksesibilitas, pengujiannya itu saat develop diuji di perangkat yang mereka akan gunakan. Itu yang kita lakukan. Nanti Anda pasti melakukan yang sama. Karena kaitannya dengan pengguna. Selanjutnya, caranya bagaimana untuk berkunjung ke aplikasi web ini, pengguna-pengguna Anda itu targetnya. Maksudnya menggunakan aplikasi mobile atau desktop atau keduanya. Kalau mobile itu kita sampai deteksi. Dia menggunakan Android, iOS, atau yang lain. Atau Windows Phone, kita perlu deteksi sampai sana. Browser, kita perlu lihat juga browsernya apa. Chrome atau Firefox, Safari, dan lain-lain. Kita juga perlu mengetahui itu. Kita juga perlu tahu apa yang karakteristik dari aplikasi yang user suka dan tidak suka. Secara umum ya, tapi kita perlu tahu. Misal, kalau zaman dulu Anda mungkin pernah ngalami ada icon yang bling gitu. Kalau sekarang kan sudah nggak disukai lagi. Orang suka mercu, teks berjalan. Sekarang orang nggak suka lagi. Ini perlu diketahui. User juga nggak suka kalau scrolling banyak sekali. Scroll panjang lebar ke bawah. Nggak suka.
Ini perlu dipahami. Sehingga ketika mengembangkan, nanti pas dengan kebutuhan user. Tujuannya kan itu. Komunikasi ini mengkolek semua kebutuhannya user. Lanjut ke konten dan fungsionalitas. Ya kita perlu pahami bersama bahwa sebagus-bagusnya sistem tanpa konten yang jelas, tanpa konten yang bermanfaat itu nggak perlu. Makanya perlu dirumuskan sebenarnya ini konten yang akan ditampilkan itu apa, fungsional dari ini apa, fungsional dari aplikasi itu apa. Nah caranya ya dilakukan meeting. Anda lakukan meeting dengan siapa? Dengan stakeholder terkait dan ditampilkan dengan perangkat apapun lah untuk penyajian pendapat ya. Pendapatnya apa saja ditulis di sana. Ini teknis pengumpulannya ya. Biasanya seperti itu. Kalau Anda berkunjung ke BSI sini, kaca-kaca di ruangan kami itu penuh dengan tulisan. Itu proses collect data. Itu biasanya siapa yang punya ide itu ditulis di situ, atau mungkin bertanya ke klien, karena biasanya klien kami datang ke kami lagi. Kliennya BSI datang ke kantornya BSI dan di sana menyampaikan kebutuhannya. Ditulis di situ. Ya di mana saja bisa, yang penting terrecord, tersimpan. Dan ini bisa bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai kebutuhan. Ketika sudah, apakah pernah sistem yang sudah dibuat fiturnya dikurangin? Pernah. Kenapa? Karena terlalu kompleks, user malah bingung. User itu diberi kurang protes, kalau diberi kebanyakan juga protes, ya diberi pas saja. Kenapa ini penting ya? Karena kita mencari yang pasnya buat user itu apa sih? Itu yang perlu kita gali. Kendala dan kinerja ini sangat berpengaruh dengan penyelesaian sistem ya. Ada dua hal, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Hal internal itu lebih ke internal pengembangnya, tim, kemudian software pendukung yang dimiliki oleh developer, kebutuhan lingkungan pengembangannya, kemudian jumlah SDM-nya, lebih ke sana. Kemampuan SDM-nya, kemampuan programmer, perlu diberi pelatihan lagi, dikirim pelatihan apa atau tidak untuk menyelesaikan proyek itu. Memang pernah kok Pak kayak gitu. Programmer tidak bisa menyelesaikan proyek karena dia belum punya pengetahuan tentang itu. Ya sering kayak gitu, sering. Caranya ya kita kirim pelatihan. Langsung bisa, Bo. Anda itu akan jauh lebih cepat paham ketika Anda langsung dihadapkan dengan masalah. Contoh gini, ini project ada mesin learning-nya loh di aplikasi webnya. Maka yang kita lakukan, kita kirim dia bisa membuat webnya, tapi dia nggak paham mesin learning-nya. Ya kita kirim pelatihan mesin learning. Setelah itu balik lagi, dia terapkan langsung. Dia bisa, karena dia ada ini harus selesai, harus dikerjakan. Ilmumu taruh di sini. Jadi bisa. Anda juga bisa melakukan sendiri itu buat target pribadi. Saya akan selesaikan proyek. Inilah, ya, tentukan saja proyek tertentu. Kalau ini kebetulan ada tim kelompok ini kan,
Ya selesaikan masalah di kelompok Anda itu. Itu ajang latihan Anda, memaksa Anda untuk bisa itu di situ. Jadi kalau saya kasih tugas, seneng-seneng aja. Karena itu upaya saya biar kalian pinter, lakukan saja. Nggak usah nyuruh-nyuruh teman untuk mengerjakan, kerjakan sendiri. Wah, ngel tenan ya Pak, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari proses Anda belajar. Lakukan. Ingat-ingat ya, pesan saya ini. Saya jarang ngasih pesan. Seringnya ngasih kerjaan. Kemudian external constraint. Itu bukan di area internal developer, tapi lebih ke klien. Contoh bisnis rule. Siapa yang punya bisnis rule? Ya klien. Kemudian privacy issue. Siapa yang punya? Ya mereka. Saat ini mereka punya isu privacy itu seperti apa. Kemudian legal restriction. Ya mereka yang punya. Ini nggak boleh, Pak. Yang boleh hanya ini. Ya mereka yang punya itu. Kita harus ngikutin. Gitu ceritanya. Oke, use case sekarang. Use case ini salah satu cara Anda bisa menggunakan use case untuk menyajikan fungsional. Fungsionalnya dari satu sistem itu apa saja, itu dengan use case. Use case tidak selalu dianggap sebagai metode, berbeda cara, berbeda definisi. Use case itu lebih ke aktor berinteraksi dengan sistem secara fungsional, digambarkan sebagai use case. Di use case itu bisa saling berinteraksi dengan use case yang lain. Ini mata kuliah apa ya? Anda pasti sudah belajar ini, use case diagram. Saya nggak tahu mata kuliahnya, tapi Anda pasti sudah tahu. Kemudian ini digunakan untuk menjelaskan ke user, ke klien, bahwa sistem kita akan seperti ini loh, itu dengan klien. Kemudian dari use case ini dilakukanlah proses pengembangan, dibuat bertahap, bisa dilakukan bertahap. Tidak selalu ya increment itu rilis software setiap loopingnya, tidak. Jadi bisa jadi dikumpulkan, projectnya ada 10 use case yang dikerjakan, ini dibagi menjadi 3 tahap, 3 increment. Nah, ini Anda bisa rilis setiap bagian, jadi ada 3 kali rilis, atau tidak rilis tapi nunggu sampai ketiga tahap ini jadi semua. Jadi rilisnya nanti di akhir setelah 10 use case ini terselesaikan semua, bisa seperti itu. Nah, negosiasi. Kenapa kok perlu negosiasi? Saudara, kita kadang menyajikan atau merumuskan satu masalah dengan cara apa ya namanya ya, dengan cara kita, cara pandang kita, tapi tidak selalu pas dengan kebutuhan stakeholder, dan ketidaksamaan itu ada pertentangan atau ketidaksesuaian sehingga perlu dipertemukan. Untuk mempertemukan itu ya dengan negosiasi, bisa waktu, bisa harga, bisa scope, seberapa luas dan seterusnya. Gitu. Ingat, ini bukan kompetisi, tapi untuk menemukan solusi yang terbaik. Oke, sampai di sini insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Kalaupun ada pertanyaan silahkan, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email dan seterusnya. Baik saudara, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Oh ya, tugas kelompok Anda membuat sampai informasi ini
memformulasikan scope dari project Anda. Di sini Anda buat deskripsi ruang lingkupnya seperti apa, use case-nya bagaimana. Anda gambarkan use case sementara, maksudnya nanti bisa bertambah, bisa berkurang. Itu tugas pertama Anda setelah pembuatan kelompok. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, kita bertemu hari besok. Sama juga di sini. Nanti saya share linknya juga. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.